Kenapa lo diam aja? Apa karena pertanyaan gue tepat sasaran, Aina? Biantara kembali bertanya dengan memberi penekanan saat menyebut nama Aina. Dia bahkan mengarahkan cahaya senternya tepat ke wajah perempuan itu, agar bisa melihat ekspresi Aina yang tampak menggemaskan karena salah tingkah. Mendengar namanya disebut oleh Biantara, Aina langsung tersadar lalu mendorong lelaki itu. Dengan cepat dia mengubah ekspresi wajahnya yang kaget dengan memasang wajah galak. Kamu itu lancang sekali ya. Sudah berapa kali saya beritahu saya ini dosen kamu, bukan teman kamu. Jadi jaga sopan santun kamu. Jangan gak sopan gitu bicara lo gue sama saya. Bentak Aina untuk menutupi perasaan gugupnya. Namun bukannya minta maaf, Biantara malah menyunggingkan senyum tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Aina. Membuat pipi Aina terasa memanas karena ditatap begitu intens oleh sang suami. Kenapa sih dia manggil aku Aina? Apa jangan-jangan Bian udah tahu siapa aku sebenarnya? Batinnya bertanya-tanya. Tapi tetap saja Aina berharap kalau itu hanya dugaannya saja. Bisa jadi Biantara salah sepuh sehingga memanggil Aina dan bukan Bu Salsa. Dan untuk memastikan agar Biantara berhenti memanggil Aina, perempuan itu pun menegaskan kepada Biantara tentang siapa dirinya dan status mereka saat ini. Dan satu lagi, Aina mengangkat tangan kanannya dan menunjuk wajah Biantara yang masih menyunggingkan senyum lebar. Saya itu Salsa, bukan Aina. Saya nggak kenal dengan Aina-Aina yang kamu maksud itu. Berhenti bersikap so akrab. Saya yakin kamu bersikap begini karena ingin mendekati saya supaya saya memberikan nilai-nilai yang bagus buat kamu. Tapi maaf saja, kamu salah besar. Trik murahan kamu itu nggak mempan sama saya. Begitu Aina selesai bicara, tawa Biantara langsung pecah. Rasanya lucu saja mendengar alasannya diucapkan perempuan itu dengan menggebu-gebu. Dengan kedua tangan terkepal kuat, sudah mirip anak kecil yang sedang merajuk menuntut untuk dipercaya oleh orang tuanya yang menganggapnya sedang berbohong. Sangat ketara sekali kalau Aina sedang berusaha keras untuk menutupi identitasnya. Padahal Biantara sudah tahu semuanya. Kenapa kamu malah ketawa? Tanya Aina kesal. Karena kamu lucu. Celetuk Biantara tanpa menghentikan sejenak tawanya. Lucu? Apanya yang lucu? Ngedumel karena Biantara mengucapkan kata lucu dengan begitu santainya. Tidak tahu kalau laki itu kalau ucapannya barusan sudah berhasil membuat jantung Aina jadi berdegup makin kencang. Kesal, gugup, juga malu bercampur jadi satu. Dan apa tadi? Kamu? Dia manggil kamu lagi? Tubuh Aina langsung menegang menyadari perubahan panggilan yang dipakai Biantara. Menyadari perubahan pada diri istrinya. Biantara berhenti tertawa. Kamu kenapa? Sakit? Muka kamu merah gitu? Tanyanya yang sengaja menggoda Aina. Bahkan dia mencondongkan wajahnya untuk melihat wajah perempuan itu lebih dekat. Enggak, ini muka aku merah karena tadi habis nangis. Ditambah senter kamu itu terlalu dekat sama muka aku, makanya panas. Minggirin makanya senternya, silau tahu. Aina ngedumel sambil menyingkirkan tangan Biantara yang sedang memegang senter dengan jarak yang terlalu dekat dengan wajahnya. Dia tidak berbohong dengan jawabannya barusan, walau tidak sepenuhnya jujur. Biantara menegapkan tubuhnya lalu beruh panjang. Ekspresi wajahnya dibuat seserius mungkin walau dalam hati dia tertawa karena sikap Aina yang labil. Sebentar bilang aku, sebentar bilang saya. Dan pasti barusan perempuan itu tidak sadar saat menyebut dirinya sendiri dengan kata aku. Kata yang khas sekali dengan Aina, bukan Bu Salsa. Sadar kalau jantungnya tidak akan aman jika lama-lama berada di dekat Biantara, dan mungkin kebohongannya akan terbongkar. Aina memilih balik badan. Sebaiknya memang dia kembali ke tempat kemah dan jauh dari lelaki itu. Tapi baru selangkah Aina meninggalkan Biantara, lelaki itu sudah menahan dirinya. Biantara meraih tangan Aina dan tanpa apa-apa memeluk istrinya itu dari belakang. Membuat tubuh Aina langsung mematung saking kagetnya. Gue gak suka lo deket-deket sama Pak Irsyad, bisik Biantara tepat di belakang telinga Aina. Bola mata Aina bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan juga sesekali menatap tangan Biantara yang melingkar di pinggang. Aina jadi makin serba salah, karena Bian bersikap seperti pada dirinya yang seperti pada Aina. Lepas, kamu jangan lancang main peluk-peluk saya kayak gini.
bentak Aina dengan suara bergetar karena perasaan grogi yang mendominasi dirinya. Emangnya salah kalau gue meluk lo? Tanya Biantara tanpa melepaskan tangannya yang malah semakin erat memeluk perempuan itu. Ya jelas salah, sudah berapa kali saya bilang kalau saya itu dosen K. Lo itu Aina, potong Biantara sebelum Aina menyelesaikan ucapannya. Aina memutar bola matanya malas, berlainan dengan jantungnya yang berdegup semakin kencang. Kok Bian kelihatannya gagah banget kalau aku itu Aina? Batinnya mulai bimbang. Apa sih Aina terus? Saya nggak kenal dengan Aina, dan saya sudah bilang kalau saya bukan Aina. Saya itu Salsa. Aina masih berusaha ngeles dan tidak mengakui ucapan Biantara yang tidak berdasar itu. Iya lo Salsa, Aina Salsabila, istrinya Biantara Arjuna Meyer. Saut Biantara santai tapi penuh penekanan di setiap katanya. Dek, mulut Aina terbuka tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun saking kagetnya dia. Bibirnya bahkan bergetar dan otaknya mendadak ngeblank sehingga dia tidak bisa membantah ucapan Biantara. Gue udah tahu semuanya, lo nggak perlu lagi pura-pura. Ucap Biantara karena tahu Aina pasti bakal ngeles begitu sadar dari keterkejutannya. Di sana Aina makin kaget. Dia sudah tahu semuanya. Sejak kapan? Kenapa lelaki itu tidak pernah mengatakan kepadanya jika memang benar sudah tahu? Dan mulai besok, lo harus pakai cadar lo lagi. Dan jauhi Pak Irsyad. Lanjut Biantara seolah memberi ultimatum. Aina yang masih bingung sendiri makin sibuk dengan pikirannya. Dia terus mikir kejadian tadi sore pas Bian cium dia di sungai. Jangan-jangan Bian sudah tahu kalau Salsa itu Aina, makanya Bian berani berbuat sejauh itu. Aina yang syok malah melepaskan diri lalu jalan terburu-buru. Tapi akhirnya dia tak sengaja tersandung akar pohon. Au, Aina mengadukan kesakitan sambil mengusap kakinya yang terasa nyeri. Biantara yang melihat itu langsung menghela nafas sebelum menghampiri Aina. Makanya kalau jalan itu hati-hati. Ini kan udah malam, gelap, mau ngapain sih jalan buru-buru gitu? Omel Biantara saat sudah berjongkok di depan Aina. Lihat sekarang malah jatuh. Hobi banget jatuh sih. Orang jatuh bukannya dibantu malah diomelin. Aina balas mengomel dengan bibir mengkerucut. Sebal karena Biantara malah bersikap seperti orang tua yang bawel. Lagian ini salah kamu juga, kenapa malah kamu yang ngomel? Aina lanjut ngedumel dalam hati. Biantara tak menyahuti. Dia memilih melepas sepatu yang dipakai Aina lalu memeriksa kaki perempuan itu. Dan saat Biantara menyentuh pergelangan kakinya, Aina langsung menjerit kesakitan. Kaki kamu keseleo, ucap Biantara sambil menatap tajam Aina. Aina menundukkan kepalanya dan memalingkan wajah dari tatapan Biantara. Namun betapa terkejutnya dia saat lelaki itu malah mengubah posisinya jadi berjongkok membelakangi dirinya. Ayo naik, perintah Biantara sambil menoleh menatap Aina dengan kedua tangan yang sudah menengadah ke belakang. Siap menggendong Aina. Aina mengernyitkan keningnya, bingung dengan sikap lelaki di hadapannya itu. Naik? Buat apa? Tanya Aina. Ya buat balik ke kemah, emang buat apa lagi? Emang kamu mau di sini terus sampai pagi? Mau kalau diterkam hewan buas? Atau mau kalau diculik hantu? Tanya Biantara karena Aina tak juga menunjukkan tanda-tanda untuk naik ke punggungnya. Aku bisa jalan, nggak perlu digendong segala. Aina berusaha bangkit, tapi seketika dia mengadu kesakitan. Nggak usah bandel, udah cepetan naik, tegas Biantara. Lalu lelaki itu berbalik menatap Aina dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Atau kamu mau aku gendong di depan? Tanyanya dengan nada mengancam. Melihat betapa seriusnya Biantara, Aina yang tadinya enggan menerima tawaran lelaki itu mau tak mau mengiyakan. Tentu saja dia memilih digendong di belakang. Bisa matang wajahnya jika harus digendong Biantara dari depan ala-ala bridal style. Yang membuat mereka malah terlihat seperti pengantin baru yang sedang romantis-romantisnya. Is, mikir apa sih kamu Aina? Aina menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa? Mau digendong di depan aja? Tanya Biantara dengan mata menyipit. Enggak. Ya udah buruan naik. Seru Biantara yang sudah siap berjongkok membelakangi Aina setelah menyerahkan senter kepada perempuan itu. Dengan malu-malu akhirnya Aina naik juga ke punggung suaminya. Meski pandangan Biantara menatap lurus ke depan,
Fokus pada jalan setapak yang sedang mereka lewati, tetap saja Aina tidak bisa untuk tidak memalingkan wajah, menatap ke arah kanan karena grogi. Berada di gendongan Biantara seperti ini membuatnya jadi kehilangan fokus. Sibuk berusaha menetralkan jantungnya yang berdebar kacau sejak tadi. Belum lagi jika dia mengingat pengakuan Biantara bahwa lelaki itu sudah tahu bahwa Aina dan Salsa adalah orang yang sama. Sementara Biantara sesekali melirik sang istri yang ada di gendongannya. Walau sudah berusaha menahan diri, tetap saja bibirnya menyunggingkan senyum karena sikap Aina yang dianggap sangat mengemaskan. Karena mereka hampir sampai di dekat tenda, orang-orang yang tadi turut mencari keberadaan Aina langsung mengerubungi mereka berdua. Bu Salsa dari mana aja? Bu Salsa baik-baik aja. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu langsung ditodongkan oleh mereka sambil mengikuti langkah Biantara yang membawa Aina menuju tenda perempuan itu. Malu karena orang-orang mengerubunginya dan menatapnya yang berada di gendongan Biantara. Aina langsung meminta lelaki itu menurunkannya. Sebenarnya Aina sudah meminta Biantara untuk menurunkannya sebelum mereka hampir sampai di tempat kemah. Tapi Biantara menolak. Nanti kalau kaki kamu tambah sakit gimana? Udah sabar aja. Nanti aku turunin begitu sampai di tenda. Tolak Biantara yang membuat Aina mau tidak mau harus menahan malu dan tetap bertahan di gendongan lelaki itu. Turunin, cicit Aina sambil menepuk bahu Biantara. Dan sesuai janjinya, lelaki itu langsung menurunkan Aina yang dibantu oleh Karina dan seseorang mahasiswa lainnya. Bu Salsa kemana aja? Kok main pergi gitu aja sih? Kenapa gak minta temenin sama saya atau yang lain? Dan ini kenapa? Baju ibu kotor. Habis jatuh lagi ya? Karina memberondong Aina dengan banyak pertanyaan sambil memapah lalu membantu dosen perempuannya itu untuk duduk. Aina mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, tadi saya jalan-jalan sebentar, tapi nyasar. Pas nyari jalan buat kembali ke sini, malah jatuh dan keseleo. Untung ketemu sama Bian dan dia nolongin saya. Jelas Aina panjang lebar. Berharap jawabannya sudah cukup mewakili agar tidak ada pertanyaan lanjutan. Ya udah, saya panggil mahasiswa lain ya buat obatin ibu, ucap Karina. Terima kasih ya, jawab Aina. Karina lalu bangkit dan meninggalkan Aina bersama Biantara dan satu temannya tadi. Juga beberapa dosen perempuan yang mengelilingi perempuan itu. Dan menanyakan kenapa Aina pergi sendiri dan bisa sampai ke hutan segala. Aina kelihatan agak bingung menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. Dia juga kesal saat dia menatap Biantara untuk meminta tolong kepada lelaki itu agar membantunya menjawab. Tapi Biantara malah pura-pura tidak melihatnya. Hanya berdiri sambil sibuk menatap ke arah lain. Sementara itu Pak Irsyad yang tadi melihat Aina datang bersama Biantara langsung menghampiri rekan dosennya itu dengan wajah cemas. Namun sebelum sempat mendekati Aina, Biantara yang masih berada di sana langsung berdiri menghadap Pak Irsyad dan menatap tidak suka lelaki itu. Pak, hati-hati, nanti nyusruk kalau lari-lari gitu. Ingat umur, Pak. Biantara memberikan peringatan kepada Pak Irsyad dengan nada yang dibuat sesantai mungkin walau hatinya sudah panas. Namun Pak Irsyad mengabaikan keberadaan Biantara yang menghalangi pandangannya. Dia bahkan menggeser posisinya agar bisa melihat kondisi Aina dengan jelas. Bu Salsa kemana aja? Ini kenapa sampai digendong sama Bian segala? Ada yang luka? Tanya Pak Irsyad kepada Aina. Biantara yang makin kesal karena sikap Pak Irsyad yang ketara sekali berusaha mendekati Aina langsung berdejak kesal. Bapak nggak perlu khawatir, selagi Bu Salsa bersama saya, dia nggak akan kenapa-napa. Karena saya akan melindungi dia sampai titik darah penghabisan, tegasnya. Sontak semua orang kaget termasuk Aina. Pandangan semua orang kini tertuju pada Biantara. Pandangan yang tentu saja penuh dengan tanda tanya. Apa maksud kamu, Bian? Tanya Pak Irsyad yang bingung dengan ucapan Biantara yang terdengar ambigu. Bian, lo sehat? Apa jangan-jangan lo kesambet hantu pahlawan pas tadi nolongin Bu Salsa? Tanya Nadia, teman Karina yang tadi ikut membantu memapah Aina. Ini gimana sih melindungi Bu Salsa sampai titik darah penghabisan? Maksudnya gimana? Kamu naksir sama Bu Salsa? Salah satu rekan dosen perempuan Aina ikut bertanya sambil garuk-garuk kepala.
Yang lain masih menatap Biantara penuh tanya, menunggu jawaban dari lelaki itu. Mereka juga ikut penasaran dengan jawaban dari pertanyaan terakhir yang dilontarkan kepada Biantara. Apa benar seorang Biantara Arjuna Meyer naksir dosen galak seperti Bu Salsa? Cuma masalah nyamuk, Bu. Aina yang sejak tadi panik dan merasa jantungnya hampir copot pun buru-buru mengalihkan pembicaraan sebelum semua orang salah paham. Nyamuk? Bu Alma mengalihkan pandangannya kepada Aina. Begitu juga yang lain. Di sini kan banyak nyamuk, apalagi di hutan tadi. Jadi sepanjang jalan ke sini ya kamu digigitin sama nyamuk. Nah, si Bian ini memang lebay. Baru digigitin nyamuk begitu aja langsung mendadak hiperbolis. Kayak darahnya bakal habis semua disedot nyamuk. Aina berusaha menjelaskan selogis mungkin. Akhirnya semua orang yang ada di sana manggut-manggut. Walau tetap saja ada satu orang yang tidak langsung percaya dengan ucapan Aina. Apalagi saat orang itu melihat ekspresi sebal Biantara ketika Aina sudah lebih dulu memotong ucapannya. Padahal tadinya Biantara sudah bersiap buka mulut dan memberikan jawaban versinya. Ya sudah, saya mau masuk ke tenda dulu ya. Ini sudah ngantuk banget, ucap Aina kemudian. Ya udah, ibu sebaiknya istirahat biar kakinya cepat sembuh, jawab Bu Alma. Lalu Nadia menawarkan diri untuk membantu Aina bangkit dan masuk ke dalam tenda. Sedangkan yang lain bubar jalan karena memang masalah malam ini sudah selesai, sehingga mereka bisa tenang melanjutkan kembali aktivitas mereka atau beristirahat. Biantara sendiri juga langsung kembali ke tendanya. Tapi sebelum sampai, seseorang menghentikan langkahnya dengan menepuk pundak lelaki itu. Boleh bicara sebentar? Tanya orang itu. Biantara berbalik dan menatap orang yang tadi menepuk pundaknya. Yang tidak lain adalah Pak Irsyad. Mau bicara apa, Pak? Pak Irsyad mengedarkan pandangannya, melihat beberapa mahasiswa yang masih berada di luar tenda. Ada yang sedang kumpul sambil ngobrol-ngobrol, ada yang sedang main kartu, dan ada juga yang sedang mengenjreng gitarnya sambil bernyanyi. Kita cari tempat lain, ucap Pak Irsyad sambil berjalan di susul Biantara di belakangnya. Setelah dirasa agak jauh dari kerumunan para mahasiswa, Pak Irsyad berhenti dan menatap Biantara yang kini berdiri berhadapan-hadapan dengannya. Bapak mau bicarain apa sama saya? Tanya Biantara to the point. Dia yakin kalau Pak Irsyad ingin membicarakan soal Aina. Karena tidak mungkin dosen lelakinya itu mengajaknya membicarakan empat mata begini jika hanya ingin membahas soal acara besok. Kamu ada perasaan dengan Bu Salsa? Nah, kan gelagat Pak Irsyad ini terlalu mudah ditebak oleh Biantara. Itu kenapa dia tidak suka jika Aina dekat-dekat dengan Pak Irsyad. Karena lelaki itu kelihatan semakin gencar untuk melakukan pendekatan. Kenapa Bapak nanya ini itu? Biantara balik bertanya. Ya karena kamu terlihat seperti ada sesuatu dengan Bu Salsa, saut Pak Irsyad masih dengan tatapan penuh selidiknya. Biantara menganggukkan kepala, tanda membenarkan ucapan dosen lelaki itu di hadapannya. Iya, saya memang ada hubungan spesial sama Bu Salsa. Pak Irsyad langsung membelalakkan mata, terkejut dengan pengakuan Biantara yang di luar dugaannya. Dan saya harap Bapak jangan coba dekatin Bu Salsa lagi, karena dia itu punya saya. Tegas Biantara yang menatap lurus saingannya itu. Dia punya kamu, ulang Pak Irsyad. Iya, Bu Salsa itu punya saya, jadi udah gak ada kesempatan lagi buat Bapak dekat-dekatin dia. Pak Irsyad tersenyum miring. Sebelum janur kuning melengkung, siapa aja berhak dapat kesempatan. Jadi bukan hak kamu melarang-larang saya untuk mendekati Bu Salsa. Karena keputusan akhirnya itu ada di tangan Bu Salsa. Apa dia tetap milih kamu atau mungkin dia akan berubah pikiran dan memilih saya? Mendengar jawaban Pak Irsyad, Biantara mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sebelum janur kuning melengkung, jelas-jelas janur kuning sudah melengkung. Bahkan sudah kering malahan karena memang setelah menikah sudah 2 bulan lebih. Aina sudah menjadi istri Biantara, baik secara agama maupun secara hukum. Jadi apanya yang masih ada kesempatan buat Pak Irsyad mendekati Aina? Dengar ya Pak, saya dan Bu Salsa itu, Bian, sebelum sempat Biantara menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Bayu yang berdiri tak jauh darinya dan Pak Irsyad memanggilnya sambil melambaikan tangan. Biantara menatap Bayu si ketua panitia perkemahan itu dengan sebal. Di saat-saat genting begini malah main muncul begitu saja. Buruan sini woi, teriak Bayu lagi.
Biantara menghembuskan nafasnya sebelum balik teriak. Iya, bentar. Lalu dia menatap Pak Irsyad dan pamit sebelum berlari menghampiri Bayu. Apaan sih? Tanya Biantara sewot sambil meninju lengan atas Bayu. Apaan? Orang seluruh panitia lagi rapat. Lu malah gak ikut sama sekali. Nongol juga gaje banget. Cuma laporan kalau lu abis ketiduran terus kabur lagi. Sembur Bayu yang tak kalah jengkel dengan temannya yang satu ini. Ya pasti lo tahu kan kalau gue nyariin Bu Salsa yang hilang. Iya gue tahu, sahut Bayu sambil memutar bola matanya malas. Jadi lo mau ngapain manggil gue? Tanya Biantara lagi. Gue mau ngasih tahu apa aja tugas lo besok. Jangan sampai lo nggak tahu apa aja yang mesti lo lakuin di acara penutupan nanti. Lalu Bayu menjabarkan apa-apa saja tugas Biantara di acara penutupan besok. Karena Biantara yang tidak ikut rapat dari awal sampai akhir. Pagi hari, semua panitia dan mahasiswa sibuk hilir mudik. Mereka sedang mempersiapkan untuk acara penutupan malam nanti. Aina melihat-lihat seputaran kegiatan persiapan itu sebelum pamit pulang kepada semuanya. Ya, rencananya Aina bakal pulang siang ini karena besok dia ada kelas pagi. Jadi malam saat acara penutupan dia tidak bisa lihat apalagi ikut meramaikan. Bu Salsa mau ikut ngisi acara nanti malam? Tanya Karina yang entah sejak kapan sudah berdiri di samping Aina. Aina mengernyitkan kening. Ngisi acara? Bukannya udah beres semua ya soal pembagian pengisi acara ini? Ya siapa tahu aja Bu Salsa mau jadi salah satu pengisi acara. Surprise gitu. Nanti ibu bisa isi dengan acara pembacaan Al-Quran. Siapa tahu setan-setan yang nemplok di badan para mahasiswa pada minggat. Hahaha. Karina tertawa dengan lelucon yang dibuatnya sendiri. Aina juga ikut tertawa walau tawanya terdengar canggung. Maaf ya, saya tidak bisa ikut, ucap Aina kemudian. Karina yang tadi masih tertawa langsung terdiam dan menatap bingung dosen perempuannya itu. Kenapa, Bu? Besok saya ada kuliah pagi, jadi siang ini saya sudah harus kembali. Ya, nggak seru dong, Bu. Karina langsung memasang wajah cemberut yang tak pas sekali dengan gayanya yang tomboy. Ya mau gimana lagi? Maaf ya, jawab Aina tak enak hati. Tapi saya doakan semoga acara penutupan nanti berjalan dengan lancar dan sukses. Cuacanya juga bersahabat. Karina dengan cepat mengamini doa Aina, lalu balik mendoakan agar Aina pulang dengan selamat. Kemudian Aina permisi untuk pamit dengan para dosen juga mahasiswa yang lainnya, termasuk Biantara. Dan usai pamit kepada semuanya, dia kembali ke tenda untuk membereskan barang-barangnya agar tidak repot saat mau pulang nanti. Tapi saat sedang berkemas, ponselnya berbunyi. Tanda ada sebuah pesan yang masuk. Lo pulang pakai apa? Aina mengernyitkan kening saat melihat nama Biantara sebagai pengirimnya. Tumben sekali Biantara menanyakan hal semacam ini, batinnya. Biasanya juga mau pergi kemanapun Biantara tak ada bertanya sama sekali. Tapi akhirnya Aina mengetik pesan balasan untuk lelaki itu. Aku pulang pakai ojek. Tak lama ponsel Aina kembali berbunyi, menampilkan balasan pesan dari Biantara. Oke, nanti bareng gue. Hah? Bareng? Gumam Aina yang tak kalah terkejut dari sebelumnya. Kamu mau pulang? Terus acaranya gimana? Aina geleng-geleng kepala. Biantara ini memang selalu seenaknya saja. Gue cuma anterin lo sampai bawah aja. Lagian gue masih harus ngurus acara perpisahan nanti malam. Jadi gak mungkin gue balik bareng lo. Membaca pesan ini Aina langsung bernafas lega. Walaupun tidak lega-lega amat karena bagaimanapun pasti aneh rasanya pulang diantar Biantara. Pasti nanti bakal jadi bahan gosip jika ada yang melihat lelaki itu mengantar dirinya pulang. Terima kasih atas niat baik kamu. Tapi gak usah, aku bisa pulang sendiri. Semua pesan Aina langsung checklist biru. Dan baru 5 detik pesan dari Biantara muncul yang isinya melarang Aina untuk pergi sendiri. Pokoknya gue yang bakal anterin lo, gak ada penolakan. Akhirnya dengan terpaksa Aina menurut. Percuma saja membantah Biantara. Lelaki itu pasti akan tetap memaksa untuk mengantarnya. Nanti gue tunggu di pangkalan ojek. Aina membaca pesan dari Biantara tanpa berniat membalasnya, lalu kembali mengemas barang-barangnya. Setelah selesai berkemas, perempuan itu keluar dari tenda dan kembali berpamitan dengan yang lain. Dia mengedarkan pandangan tapi tidak menemukan sosok yang dicarinya. Aina yakin pasti Biantara sudah menunggunya di pangkalan ojek.
Memang jalan dari perkemahan menuju jalan raya agak jauh, jadi harus pakai ojek untuk ke sana. Kalau jalan kaki bisa kempor nanti. Yang ada bukan mengisi kuliah besok pagi. Aina malah harus berbaring selama beberapa hari sampai kakinya benar-benar bisa dipakai untuk berjalan. Udah siap? Tanya Biantara begitu Aina sudah sampai di pangkalan ojek. Aina mengangguk saja tanpa berani mengangkat kepalanya. Malu kepada bapak-bapak tukang ojek yang ada di sana. Ya udah, ayo naik, ajak Biantara yang sudah duduk di atas motor. Biantara sengaja menyewa salah satu motor yang ada di sana agar bisa mengantar Aina sendiri. Tidak rela jika istrinya itu dibonceng oleh lelaki lain, mau dengan tukang ojek sekalipun. Aina tidak membantah, dia langsung naik ke boncengan. Pegangan, perintah Biantara. Udah, jalan aja, jawab Aina pelan sambil memegang kedua bahu Biantara. Emangnya lo pikir gue tukang ojek? Pegangan kok di bahu, pegangan di pinggang. Perintah Biantara. Iya, bawel banget sih, malu diliatin. Aina pun memindahkan tangannya jadi memegang kedua pinggang Biantara. Barulah lelaki itu melajukan motornya begitu memastikan Aina sudah duduk dengan aman. Sepanjang melewati perkebunan, Biantara membawa motornya pelan. Jalanan di daerah ini memang tidak mulus sehingga dia tidak mungkin untuk ngebut. Beberapa kali Biantara mencuri pandang lewat kaca spion. Rasanya canggung karena sejak tadi dia dan Aina hanya diam saja. Lalu Biantara menatap tangan Aina yang sudah tidak lagi berpegangan pada pinggangnya. Perempuan itu malah mencengkram jaket yang dipakai Biantara sehingga Biantara melepas sebelah tangannya dari stang motor dan meraih tangan Aina agar melingkar di pinggangnya. Aina yang kaget langsung menarik tangannya. Tapi Biantara kembali menarik tangan sang istri agar kembali melingkar di pinggangnya. Sehingga mau tidak mau Aina hanya diam. Begitu sampai di pinggir jalan raya, Aina langsung melepas tangannya dari tubuh Biantara. Tak lama setelah lelaki itu berhenti, dia buru-buru turun dari boncengan. Terima kasih, ucapnya singkat tanpa menatap Biantara sedikit pun. Namun karena Biantara tak kunjung pergi, Aina menatap suaminya itu. Kenapa masih di sini? Nunggu sampai taksi pesanan lo datang, jawab Biantara santai. Sebenarnya dia ingin mengantar Aina pulang sampai rumah, tapi dia juga sadar dengan tanggung jawabnya sebagai panitia perkemahan. Aku bisa nunggu sendiri. Enggak, nanti kalau lo kenapa-napa malah gue yang repot. Aina menghela nafas. Memang susah bicara dengan Biantara, jadi diam adalah pilihan yang tepat. Tapi belum lama mereka saling diam, Aina melirik-lirik Biantara yang sudah turun dari motor dan berdiri di sampingnya. Kenapa lirik-lirik gitu? Gue ganteng, tanya Biantara kelewat pede. Sontak saja Aina langsung memalingkan wajahnya. Malu karena ketahuan mencuri pandang pada suaminya itu. Bukan itu, jawabnya. Terus, aku cuma penasaran aja. Penasaran soal apa? Aina mengatur nafasnya, mencoba memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Lalu menatap Biantara yang ternyata sedang menatapnya sejak tadi. Itu, kamu tahu dari mana kalau aku Aina? Tanya Aina. Biantara menyunggingkan senyumnya. Akhirnya lo ngaku juga kalau lo emang benar Aina.